Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai PPh pasal 23 dan 24 oleh Falik Satria, yang kedua Arianis, yang ketiga Lutfia, yang keempat ada Saskia, dan yang kelima ada Yuni Nurfadilah. Pertama-tama materi akan dipaparkan oleh Saskia Faradibah. Pengertian dan ketentuan PPh 23. 1. Pajak penghasilan pasal 23 PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. 3. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. 4. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lain seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Pemotong PPh pasal 23. 1. Badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP, tidak ada format baku yang tersedia. Objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 adalah penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemotongan PPh 23 yang dikecualikan. PPh 23 dikecualikan atas 6 hal, yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau penghasilan yang terutang kepada bank. Yang kemudian yang kedua adalah dikecualikan atas sewa yang dibayar atau sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dikecualikan atas dividen yang bukan objek PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi karena objek PPh-nya yang sudah bersifat final. Yang keempat, dikecualikan atas bagian laba atau keuntungan yang bukan objek PPh. Yang kelima, SHU atau sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu penghasilan yang harus dibayar atau penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berikutnya ada tarif PPh 23, yaitu 15% dan 2%. Tarif 15% dari jumlah bruto yaitu berlaku atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi karena dikenakan secara final, kemudian bunga serta royalti. Kemudian 15% juga berlaku atas hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada tarif 2%. Ini berlaku atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Berikutnya ada imbalan jasa lainnya sesuai dengan PMK nomor 141/PMK.03/2015. Bagi WP yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 23 yang berlaku. Catatan selanjutnya itu mengenai jumlah bruto. Adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, badan usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang tidak termasuk hal-hal tadi adalah pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan. Selanjutnya yang tidak termasuk adalah pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang yang dibuktikan oleh adanya faktur pembelian. Selanjutnya yaitu pembayaran kepada pihak kedua
atau perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga yang dibuktikan dengan faktur dan perjanjian tertulis. Selanjutnya yaitu pembayaran penggantian biaya yang awalnya sudah dibayarkan oleh pihak kedua terlebih dahulu kepada pihak ketiga yang dibuktikan oleh adanya faktur. Selanjutnya yaitu pembayaran jasa-jasa yang telah dikenakan pajak final juga tidak termasuk dalam jumlah bruto tadi. Next ada tabel tarif PPh pasal 23 atas dividen, bunga, dan sewa. Ada yang pertama dividen, yaitu bukan objek pajak, perhitungannya adalah tidak ada karena mungkin sudah bersifat adanya syarat tertentu seperti PT, koperasi, dan BUMN ataupun BUMD. Kemudian dividen sesuai dengan pasal PPh pasal 23 yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto berlaku bagi WPDN. PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto bersifat final untuk WPLN. PPh pasal 17 ayat 2C sebesar 10% dari jumlah bruto yang bersifat final berlaku bagi WPDN orang pribadi. Untuk bunga bagi bukan objek pajak tidak ada dengan penerima yaitu perusahaan reksadana atas bunga obligasi. Kemudian selanjutnya bunga sesuai PPh pasal 23 sebesar 15% berlaku bagi WPDN, PPh pasal 26 sebesar 20% dan bersifat final dan berlaku bagi WPLN. Kemudian sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dari jumlah bruto berlaku bagi WPDN atas bunga, deposito, tabungan, dan bunga obligasi pasar modal. Next yaitu sewa. Sesuai dengan PPh pasal 23 sebesar 2%, PPh pasal 2% itu bagi WPDN, kemudian 20% itu WPLN, dan kemudian 10% dan bersifat final itu WPDN atas sewa tanah dan atau sewa bangunan. Kemudian ada tarif PPh pasal 23 atas hadiah dan imbalan jasa. Sesuai dengan pasal PPh pasal 23 yaitu sebesar 25% dari jumlah hadiah dan bersifat final itu berlaku bagi umum atau subjek pajak secara umum ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sesuai dengan PPh pasal 23 sebesar sesuai PPh pasal 23 sebesar 15% atas jumlah hadiah itu berlaku bagi WP Badan. Kemudian sesuai dengan PPh pasal 21 yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan PPh pasal 17 itu perhitungan bagi WPDN orang pribadi. Kemudian PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah hadiah itu berlaku bagi WPLN. Kemudian ada imbalan jasa yang dikenakan pajak. Sesuai dengan PPh pasal 21 sebesar 2% itu berlaku bagi WP Badan. Kemudian sesuai dengan ketentuan PPh pasal 17 bagi WPDN orang pribadi. Kemudian sesuai dengan PPh pasal 26 sebesar 20% itu bagi WPLN. Adapun perubahan setelah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada sedikit perubahan mengenai PPh, terutama di bagian dividen yang akan kita bahas kali ini terutama mengenai dividen guna meningkatkan pendanaan investasi. Kebijakan yang pertama yaitu penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, artinya segala dividen yang dibagikan atau berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri dihapuskan PPh-nya. Kemudian dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak akan dikenakan PPh selama dividen dan penghasilan setelah pajak tadi diinvestasikan ke dalam negeri atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu penghasilan dari luar negeri selain badan usaha tetap yang selama diinvestasikan di Indonesia juga dikenakan PPh. Selanjutnya ada non-objek pajak penghasilan atas yang pertama bagian laba atau SHU koperasi itu tidak dikenakan PPh, serta dana haji yang dikelola BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, juga tidak dikenakan PPh. Oke, itu dia. Selanjutnya menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu sama dengan jumlah bruto penghasilan yang meliputi dividen,
bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain yang tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan persentase tertentu. Yang pertama, contoh soal PPh 23 atas dividen. CV Omahtronik merupakan salah satu pemegang saham PT Elektronika Sejati. Pada bulan April 2019, PT Elektronik Sejati membagi dividen tunai Rp 1.000 per lembar. CV Omahtronik memiliki saham 3.000 lembar. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto dividen. Nah, kita harus mencari jumlah bruto dividennya terlebih dahulu, yaitu 1.000 dikali 3.000 sama dengan 3 juta. Lalu kita kalikan dengan tarif PPh pasal 23 atas dividen, yaitu sebesar 15% dikali jumlah bruto dividen, yaitu 3 juta sama dengan 450.000. Yang kedua, contoh soal PPh 23 atas bunga. PT Sehati meminjam uang dari PT Sejiwa sebesar 200 juta. Dalam meminjam tersebut disepakati jangka waktunya 2 tahun dengan bunga 8% per tahun dibayar setiap 6 bulan sekali, bulan Juli dan Desember. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga. Lalu kita mencari jumlah bruto bunganya terlebih dahulu dengan mengalikannya dengan tingkat bunga per tahun yaitu 18% dikali nilai uang yang dipinjam yaitu sebesar 200 juta dikali, karena ini membayarnya 6 bulan sekali, maka kita dapat mengalikannya dengan 6 per 12 sama dengan 18 juta. Lalu kita kalikan dengan tarif pajak atas bunga yaitu 15% dikali jumlah bruto bunga 18 juta sama dengan 2.700.000. Maka PPh pasal 23 yang harus dibayar atas bunga pinjaman PT Sehati sebesar Rp 2.700.000 setiap 1 kali bayar atau 6 bulan sekali. Yang ketiga, contoh soal PPh pasal 23 atas royalti. Tuan Tejo belum menikah, adalah seorang penulis buku. Dia mendapatkan royalti dari penjualan bukunya sebesar 60 juta. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto royalti. Maka kita langsung kalikan saja dengan tarif PPh pasal 23 atas royalti yaitu sebesar 15% dikali jumlah bruto royaltinya yaitu sebesar 60 juta. Maka hasilnya yaitu 9 juta. Yang keempat, contoh soal PPh pasal 23 atas hadiah. Dalam rangka Dies Natalis UNES, PT Swaragama yang merupakan sponsor kegiatan menyelenggarakan kegiatan perlombaan musik dengan memberikan hadiah penghargaan kepada juaranya sebesar 100 juta. Neckband merupakan salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai Rp 5 juta sebelum dipotong pajak. Neckband belum mempunyai NPWP. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto hadiah. Lalu, untuk mencari PPh pasal 23-nya, kita dapat mengalikannya dengan 15% dikali 2. Karena Neckband belum mempunyai NPWP, maka tarif pajaknya itu 100% lebih tinggi daripada tarif sebenarnya. Lalu baru dikalikan dengan nilai hadiahnya yaitu sebesar 5 juta. Maka kita dapat mendapatkan hasil sebesar 1.500.000. Yang kelima yaitu contoh soal PPh pasal 23 atas sewa. PT Sambas merupakan salah satu perusahaan persewaan kendaraan dan alat-alat berat.
CV Makmur menyewa beberapa kendaraan dan alat berat senilai 220 juta yang sudah termasuk PPN. Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto sewa yang tidak termasuk PPN. Maka kita dapat mencarinya dengan mengalikannya dengan 100/110 dikali 220 juta, maka hasilnya 200 juta. Lalu baru kita kali dengan tarif PPh pasal 23 atas sewa yaitu 2%. Maka hasilnya 4 juta. Yang keenam, contoh soal PPh pasal 23 atas imbalan. KJA Fortis IRB memberikan jasa penyusunan laporan keuangan pada UD Makmur. Nilai kontrak yang disepakati adalah 50 juta. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto imbalan. Maka kita dapat mengalikannya dengan PPh pasal 23 atas imbalan dengan tarif 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Saat terutang PPh pasal 23 yaitu pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung yang lebih dahulu terjadi. Yang kedua, saat penyetoran, yaitu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, saat pelaporan, yaitu penyampaian SPT masa oleh pemotong selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Pada PPh pasal 24 ini yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, pengkreditan pajak luar negeri ini dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan dari Indonesia. Next slide, ada persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Nah, apabila ada wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, terus pengen mengkreditkannya di Indonesia, maka mereka itu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau ke KPP. Nah, di sini ada mekanisme pengkreditan dari luar negeri. Ada 8 poin. Yang pertama itu jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar. Yang kedua, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negaranya. Poin ketiga, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau pada pasal 4 ayat 2 penghasilan yang dapat dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya. Poin keempat, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Nah, pada poin kelima, di sini itu atas permohonan wajib pajak, kepala KPP itu dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran oleh wajib pajak karena ya itulah alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak tersebut. Poin keenam, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak itu perlu bahkan wajib untuk melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Nah, pada poin ketujuh,
Jika pembetulan SPT tersebut itu menyebabkan PPh kurang bayar, maka kekurangan bayar tersebut itu tidak akan dikenakan namanya sanksi bunga. Poin yang terakhir, poin ke-8, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka kelebihan tersebut itu dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Next slide ada penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan accrual basis, yang dimana penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Nah, yang kedua ada cash basis. Cash basis ini adalah penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak yang diterimanya penghasilan tersebut. Poin ketiga ada CFC rules, di mana hal tersebut itu terdapat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Perhitungan PPh, Pajak Penghasilan atau PPh. Nah, penggabungan penghasilan berupa dividen ini dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehnya. Sumber penghasilan PPh 24. Sumber penghasilan yang bisa dikreditkan sebagai pengurang pajak di dalam negeri antara lain: 1. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. 2. Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 3. Pendapatan lain yang berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 4. Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 5. Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 6. Semua keuntungan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 7. Keuntungan dan keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di perusahaan pertambangan. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap atau BUT. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, dikalikan dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, batas maksimum kredit pajak. PT Asmara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri dengan tarif pajak 40% sebesar 5 miliar. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Untuk perhitungan PPh pasal 24, yaitu yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dan penghasilan dari dalam negeri sebesar 4 miliar, sehingga dihasilkan penghasilan neto sebesar 9 miliar. Yang kedua, menghitung PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri dengan cara pajak terutang sebesar 40% dikalikan dengan 5 miliar, maka dapat menghasilkan 2 miliar. Yang ketiga, menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17, yaitu penghasilan neto dikalikan dengan 25% sehingga dihasilkan 2 miliar 250 juta. Yang keempat, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan total PPh terutang. Maka, dari perhitungan tersebut, kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 1 miliar 250 juta. Yang kedua, perhitungan batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Contoh, PT Sisco memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan laba sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35% atau 700 juta. Yang kedua, di negara B memperoleh penghasilan laba usaha sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 220%, yaitu 200 juta. Lalu yang ketiga, ada penghasilan usaha di Indonesia atau jumlah penghasilan di dalam negeri sebesar 5 miliar. Lalu, menghitung PPh pasal 24. Yang pertama, menghitung total penghasilan di luar negeri. Laba di negara A sebesar 2 miliar, lalu ditambahkan dengan laba di negara B yang sebesar 1 miliar, sehingga jumlah penghasilan luar negeri yaitu sebesar 3 miliar. Lalu yang kedua, menghitung total penghasilan neto atau penghasilan kena pajak, yaitu dengan menjumlahkan jumlah penghasilan luar negeri ditambah dengan jumlah penghasilan usaha di Indonesia atau di dalam negeri, yaitu 3 miliar ditambah dengan 5 miliar sama dengan 8 miliar. Yang ketiga, menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17, yaitu
total penghasilan neto atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan 25%, sehingga diperoleh 2 miliar. Yang keempat, menghitung batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Yang pertama, untuk negara A, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan total PPh terutang, maka dihasilkan 500 juta. Yang kedua, untuk negara B, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang, sehingga diperoleh 250 juta. Lalu terakhir, menghitung total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. Dari negara A yaitu 500 juta, dari negara B yaitu 200 juta. Maka jumlahnya adalah 700 juta. 3. Perhitungan rugi usaha di luar negeri. Contoh, PT Kaltres memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Di negara A, dengan laba 1 miliar dengan tarif pajak 35% sehingga diperoleh 350 juta. Lalu di negara B dengan laba 3 miliar dengan tarif pajak 20% diperoleh 600 juta. Lalu di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar dan penghasilan usaha di Indonesia adalah sebesar 4 miliar. Untuk perhitungan PPh pasal 24 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, total penghasilan luar negeri. Di negara A yaitu sebesar 1 miliar, di negara B sebesar 3 miliar, sehingga penghasilan neto yang diperoleh adalah sebesar 4 miliar. Lalu menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto sendiri diambil dari jumlah laba di luar negeri ditambah dengan jumlah penghasilan usaha di Indonesia yaitu sebesar 8 miliar. Lalu yang ketiga, menghitung PPh terutang dengan tarif pasal 17. Jumlah penghasilan neto 8 miliar dikalikan dengan 25% sehingga diperoleh 2 miliar. Lalu yang keempat, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan untuk masing-masing negara. Di negara A sendiri, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 1 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Di negara B, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan total PPh terutang, maka diperoleh 750 juta. Sedangkan di negara C, PT Kaltres menderita kerugian sebesar 2 miliar, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Lalu terakhir, total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu sebesar 1 miliar. Sekian hasil paparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.